Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh alam ini dengan segala manfaatnya, yang mana setiap ciptaannya diciptakan dengan penuh cinta. Salawat beserta salam pada makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang pembawa pesan kasih sayang untuk seluruh alam raya. Bulan Ramadan merupakan salah satu ciptaan Allah, yang mana setiap harinya, bahkan setiap detiknya, terdapat keutamaan-keutamaan di dalamnya, sebagai bentuk wujud kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Sahabat wawasan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bahasa Arab, kata Ramadan sendiri itu tersusun dari 5 huruf. Olehnya itu, sebagian ulama kita merumuskan keutamaan Ramadan sesuai dengan 5 huruf yang ada pada kata Ramadan, yang mana setiap hurufnya itu akan mewakili suatu keutamaan. Adapun huruf yang pertama, huruf Ra. Oleh ulama kita, huruf ini mewakili suatu keutamaan Ramadan, yaitu rahmat. Ramadan merupakan bulan penuh kasih sayang, bulan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana Ramadhanu futihat abwabur rahmah." Ketika datang bulan suci Ramadan, pintu-pintu rahmat dibukakan. Salah satu bentuk cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, Allah menjadikan Ramadan ini menjadi bulan penuh berkah. Bulan di mana seluruh amalan dilipat gandakan. Bulan di mana seluruh dosa-dosa diampuni. Dan juga bulan di mana terdapat di dalamnya malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Tidak hanya sampai di situ, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Di dalam bulan ini juga, khususnya ketika seluruh kaum muslimin diwajibkan berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Jadi, salah satu bentuk rahmat, cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, khususnya di bulan suci Ramadan ini, Allah menjaga tubuh manusia daripada segala penyakit. Bahkan oleh ahli kesehatan sudah menyatakan bahwasanya bulan Ramadan merupakan sesi pembersihan racun-racun yang ada atau yang bersemayam di dalam tubuh manusia selama 11 bulan. Sahabat wawasan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun bentuk kasih sayang yang bisa kita temui sesama manusia di bulan suci Ramadan ini adalah dengan diwajibkannya zakat fitrah. Zakat fitrah, kita sebagai umat muslim diwajibkan sekali dalam setahun agar memberikan zakat kepada yang berhak mendapatkannya. Ini tentunya salah satu efek daripada keutamaan bulan suci Ramadan. Dengan adanya zakat fitrah ini, semua manusia dapat
merasakan keutamaan bulan suci Ramadan. Sahabat wawas yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan yang kedua yang terwakilkan dari huruf kedua Ramadan, yaitu huruf mim. Oleh ulama kita, huruf mim ini mewakili kata maghfirah, yang berarti ampunan. Jadi, selain daripada bulan suci Ramadan ini merupakan bulan penuh rahmat, juga merupakan bulan yang penuh ampunan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ramadhanu ila Ramadhana mukaffiratum ma bainahunna." Ramadan ke Ramadan yang lain, di situ ada penggugur dosa di antara keduanya. Akan tetapi, jangan kita berhenti dengan memahami makna bulan suci Ramadan ini sebagai bulan penuh ampunan, hanya sebagai bulan penggugur dosa. Akan tetapi apa yang kita lakukan setelah dosa-dosa telah terampuni? Tentunya kesempatan bulan yang penuh ampunan ini kita jadikan sebagai lembaran baru, membuka lembaran baru dalam berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kepada manusia. Adapun kepada Allah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi yang dulunya catatan amal kita yang jarang rajin sholat ke masjid, kita rubah menjadi catatan amal yang rajin datang ke masjid, mulai dari bulan suci Ramadan ini. Boleh jadi dahulunya di luar bulan Ramadan catatan amal kita masih kurang membaca Al-Quran. Maka pada bulan suci Ramadan kita mulai catatan amal kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Pun hubungan kita dengan sesama manusia juga perlu diperbaharui. Mulai dari keluarga kita yang mungkin dulu karena kesibukan kita jadi jarang makan bersama dengan keluarga di luar bulan suci Ramadan. Akan tetapi setelah memasuki bulan suci Ramadan, sahur dan buka bisa bersama keluarga. Begitu juga dengan hubungan kita dengan tetangga-tetangga. Kalau dulu di luar bulan Ramadan kita jarang bertemu karena masing-masing memiliki kesibukan sendiri, akhirnya di bulan Ramadan menjadi sering bertemu dengan sholat tarawih berjamaah di masjid. Oleh karena itu, bulan Ramadan yang mana merupakan bulan penuh ampunan, kita jadikan sebagai awal mula catatan baru untuk hubungan kita terhadap orang-orang sekitar dengan memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan. Sebagaimana Allah menjadikan bulan Ramadan ini catatan baru juga, awal baru, lembaran baru untuk hamba-hambanya dengan mengampuni segala dosa-dosanya. Sahabat wawasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun keutamaan yang ketiga yang ada pada bulan Ramadan, yaitu terwakilkan dengan huruf dha. Oleh ulama kita diartikan sebagai kata ad-dhaman lil jannah, yaitu jaminan surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan
Futihat abwabul jannah. Ketika Ramadan telah datang, maka pintu-pintu surga dibukakan selebar-lebarnya. Oleh ulama kita mengartikan terbukanya pintu-pintu surga itu karena pada bulan Ramadan seluruh amalan dilipat gandakan. Seluruh dosa-dosa diampunkan. Jadi, peluang besar untuk memasuki pintu surga dengan amalan-amalan yang dilipat gandakan pahalanya dan dosa-dosa yang diampuni menjadi semakin lebih besar untuk memasukinya. Sebagaimana ketika kita melihat pintu sebuah tempat hiburan sudah terbuka, tentunya orang-orang akan berbondong-bondong mencari atau membeli tiket agar bisa memasuki pintu tersebut. Begitu juga dengan pintu surga. Ketika Allah sudah katakan pintu surga dibukakan selebar-lebarnya, seyogyanya seluruh umat Islam mencari cara, mencari wasilah, memperbanyak amalan-amalan agar bisa memasuki pintu surganya Allah di hari kemudian. Sahabat wasa insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang keempat, yang mana ada pada huruf alif. Oleh ulama kita bahwasanya huruf alif ini mewakili kata amanum minan nar, yaitu keselamatan dari api neraka. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu merupakan perisai. Nah, oleh ulama kita mengartikan perisai di sini, puasa sebagai perisai, termasuk salah satu di dalamnya yang perisai sebagai pelindung kita daripada api neraka. Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam." Ketika datang bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Oleh ulama kita juga tertutupnya pintu neraka ini diartikan sebagai bahwasanya peluang umat Islam, kaum muslimin berbuat dosa itu menjadi minim. Karena mengapa? Yang mana puasa kita diperintahkan di bulan ini untuk menahan hawa nafsu dari lapar dan haus. Begitu juga menahan hawa nafsu dari rasa amarah. Yang kita tahu, hawa nafsu merupakan salah satu penyebab besar, penyebab utama seseorang bisa terjerumus di dalam api neraka. Maka dari itu, bulan Ramadan merupakan bulan keselamatan dari api neraka. Karena kita diwajibkan mengontrol hawa nafsu yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Sahabat wawasan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan yang kelima yang ada pada bulan suci Ramadan itu terwakilkan dari kata nun. Yang mana nun ini oleh ulama kita mewakili kata nurul ilahiyah, cahaya Tuhan. Kata nur atau cahaya sendiri itu di dalam Al-Quran seringkali bermakna petunjuk. Jadi, salah satu keutamaan bulan suci Ramadan merupakan bentuk daripada hidayah. Cahaya nurul hidayah. Cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
kita masih diberikan kesempatan menggapai keutamaan yang banyak, begitu banyak di bulan suci Ramadan. Begitu banyak saudara-saudara kita yang sudah tidak mampu lagi mendapati atau menggapai keutamaan di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahdillahu linurihi may yasha." Allah memberikan petunjuk menuju cahayanya bagi orang-orang yang dikehendaki. Maka dari itu, sahabat wawasan sekalian, di bulan suci Ramadan ini, mari kita manfaatkan momen bulan yang sangat jarang ini menjadi kesempatan untuk menebarkan kasih sayang. Sebagaimana bulan ini merupakan bulan penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita jadikan momen bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk membuka lembaran baru, baik itu kepada Allah ataupun sesama manusia. Maafkan segala kesalahan orang-orang sekitar kita, sebagaimana Allah menjadikan bulan Ramadan menjadi sebuah bulan penuh ampunan. Dan juga mari kita memperbanyak ibadah-ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena ini semua merupakan wasilah atau tiket menuju pintu surga, yang juga akan menjadi perisai kita, yang melindungi kita dari api neraka. Terakhir, sahabat wawasan sekalian, semoga kita semua diberikan cahaya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan segala manfaat dan keutamaannya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq wal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.